Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ilham Vigo Raimanda dengan NPM 2255051001. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode penentuan RW atau water resistivity. Yang pertama ada data salinitas, yang kedua ada Piket plot, yang ketiga ada Hingle plot, yang keempat ada metode SP. Di slide pertama ini kita akan membahas konsep dasar dan pentingnya nilai RW. Dalam evaluasi formasi, menentukan resisivitas air formasi atau RW merupakan langkah krusial yang sangat mendasar. Nilai RW ini nantinya akan digunakan dalam persamaan RC untuk menghitung saturasi air untuk menghitung saturasi air SW yang pada akhirnya menentukan berapa besar saturasi hidrokarbon yang ada di dalam reservoir kita. Salah satu metode yang paling praktis dan sering digunakan di lapangan adalah melakukan estimasi RW menggunakan grafik hubungan antara salinitas dan temperatur air formasi. Seperti yang terlihat pada grafik Schlumberger di dalam file, prinsip dasar dari metode ini bertumpu pada sifat fisik larutan elektrolit. Air formasi pada umumnya didominasi oleh larutan NaCl atau natrium koloida. Dua faktor utama yang mengontrol nilai resisivitas dari larutan ini adalah konsentrasi padatan terlarutnya serta temperatur lingkungan di mana air tersebut berada. Hubungan berbanding terbalik, semakin tinggi salinitas atau konsentrasi ion di dalam air, maka kemampuan air tersebut untuk menghantarkan arus listrik akan semakin baik, yang berarti nilai resisivitasnya justru semakin kecil. Hal yang sama berlaku untuk temperatur ketika suhu meningkat. Mobilitas ion-ion dalam larutan akan menjadi lebih aktif sehingga resisivitas juga akan menurun. Yang selanjutnya anatomi grafik dan cara membacanya. Mari kita bedah komponen utama dari grafik pada slide ini agar kita bisa menggunakannya dengan akurat. Sumbu X pada bagian bawah. Sumbu X ini mempresentasikan temperatur. Skalanya disediakan dalam dua satuan, yaitu derajat Fahrenheit pada bagian atas garis sumbu dan derajat Celcius pada bagian bawahnya. Yang selanjutnya yang kedua, sumbu Y di sebelah kanan internal. Di sini terdapat deretan garis diagonal kemiringan yang mempresentasikan nilai salinitas atau konsentrasi NaCl. Satuannya dinyatakan dalam part per million atau ppm atau grains per gallon. Yang ketiga, sumbu Y di sebelah kiri ini adalah hasil akhir yang kita cari, yaitu nilai resisivitas larutan atau RW yang dinyatakan dalam satuan ohm meter. Selanjutnya, prosedur standar untuk membaca chart ini adalah dengan menggunakan teknik plotting silang. Pertama, kita tentukan titik salinitas yang kita miliki di sumbu kanan, lalu ikuti kemiringan garis diagonalnya. Yang kedua, kita tarik garis vertikal ke atas dari nilai temperatur yang diketahui di sumbu X. Titik perpotongan antara garis temperatur vertikal dan garis miring salinitas itulah yang menjadi acuan kita. Dari titik potong tersebut kita tinggal menarik garis horizontal secara lurus ke arah kiri untuk membaca nilai resisivitasnya di sumbu Y. Yang selanjutnya itu analisis kasus 1 dan kasus 2. Untuk memahami pengaruh perubahan temperatur secara konkret, mari kita perhatikan dua contoh kasus yang disajikan di sisi kanan dokumen. Pada kasus pertama, kita memiliki sampel air formasi dengan nilai salinitas konstan sebesar 10.000 ppm pada temperatur dangkal atau temperatur permukaan, yaitu 70 Fahrenheit atau sekitar 21 derajat Celcius. Jika kita plot angka temperatur 70 derajat Fahrenheit pada sumbu X, lalu kita tarik garis vertikal ke atas hingga memotong garis diagonal salinitas 10.000 ppm yang diwakili oleh garis bantu berwarna merah pertama ini,
Kita akan mendapatkan titik temu. Dari titik temu itu, jika ditarik garis horizontal ke kiri yang diikuti oleh garis hijau, kita membaca nilai resisitivitas larutan sebesar 0,6 ohm meter. Sekarang mari kita bandingkan dengan kasus kedua, yaitu kondisinya berada di reservoir yang lebih dalam, sehingga temperaturnya naik menjadi 150 Fahrenheit atau sekitar 65 derajat Celcius. Namun dengan asumsi tingkat salinitas airnya tetap sama, yaitu 10.000 ppm. Kita lakukan prosedur yang sama. Tarik garis vertikal dari angka 150 Fahrenheit di sumbu X yang ditandai dengan garis merah kedua hingga menabrak garis diagonal salinitas 10.000 ppm yang sama seperti tadi. Ketika kita proyeksikan titik potong baru ini ke sumbu Y yang ada di sebelah kiri, kita mendapati bahwa nilai resisitivitasnya telah turun menjadi 0,3 ohm meter. Jadi kesimpulan parameter fisiknya, perbandingan kedua kasus ini dalam slide ini secara visual membuktikan teori yang kita bahas di awal maupun jumlah kandungan garam atau salinitas di dalam formasi sama-sama 10.000 ppm. Peningkatan temperatur dari 70 derajat Fahrenheit ke 150 derajat Fahrenheit menyebabkan nilai resisitivitas air RW turun secara drastis hingga setengahnya, dari 0,6 menjadi 0,3 ohm meter. Oleh karena itu, di dalam aplikasi real, sangat penting bagi kita untuk selalu mengoreksi temperatur formasi ke temperatur formasi target atau bottom hole temperatur sebelum kita memasukkan nilai RW ke dalam perhitungan saturasi air. Jika kita salah menentukan temperatur kerja, estimasi nilai RW kita akan meleset dan implikasinya bisa menyebabkan kesalahan fatal dalam menghitung volume cadangan hidrokarbon yang ada di dalam batuan. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke konsep dasar penentuan RW menggunakan Picket plot. Pada slide pertama ini kita akan membahas mengenai konsep dasar dalam menentukan nilai resisitivitas air formasi atau dikenal dengan RW menggunakan metode Picket plot. Picket plot sendiri merupakan sebuah metode analisis grafis yang dikembangkan berdasarkan hukum Archie atau Archie's Law. Kegunaan utama dari metode ini tidak hanya untuk menentukan nilai RW, melainkan juga untuk mengetahui nilai cementation eksponen atau faktor sementasi yang disimbolkan dengan huruf M, serta saturation eksponen atau eksponen kejenuhan air yang disimbolkan dengan huruf N. Dalam slide kita bisa melihat formulasi asli dari persamaan Archie, yaitu yang tertera pada layar. Komponen dari persamaan ini meliputi R, T sebagai resisitivitas formasi total sebagai porositas batuan dan SW sebagai saturasi atau kejenuhan air. Pada kondisi khusus di mana suatu zona batuan sepenuhnya sepenuhnya jenuh oleh air, artinya nilai kejenuhan airnya maksimum atau SW sama dengan 1. Maka bagian penyebut pada rumus Archie akan menyusut sehingga rumusnya berubah menjadi yang seperti ada di layar. Untuk mempermudah visualisasi data yang biasanya memiliki rentang nilai yang sangat besar, kita mengubah persamaan matematis tersebut ke dalam bentuk logaritma. Persamaannya ditransformasikan menjadi yang log RT sama dengan log dan seterusnya. Dengan perubahan ini, apabila kita memplotkan data hubungan antara resisitivitas total terhadap porositas pada sebuah grafik dengan skala log-log, maka titik-titik data yang berasal dari zona jenuh air murni secara alami akan berbaris membentuk suatu garis lurus. Titik potong atau intercept dari suatu garis lurus inilah yang nantinya secara grafis akan memberikan nilai RW yang kita cari. Baik, kita akan
Kita akan masuk ke slide berikutnya, yaitu data yang dibutuhkan. Berlanjut ke slide ketiga ini, sebelum kita memulai pembuatan grafik picket plot, ada beberapa jenis data penunjang utama dari log sumur yang wajib kita persiapkan terlebih dahulu. Tanpa adanya data-data ini, analisis picket plot tidak akan bisa dilakukan secara akurat. Data pertama yang paling krusial adalah nilai resistivitas formasi atau RT. Nilai ini umumnya kita peroleh dari pembacaan alat log resistivitas yang memiliki penetrasi vertikal cukup dalam ke dalam formasi batuan untuk menghindari zona terinvasi lumpur pemboran. Contoh data log yang digunakan adalah log LLD atau lateral log deep, ada log LLS atau lateral log shallow, atau data resistivitas yang sudah dikoreksi, yaitu RT correction. Data kedua adalah nilai porositas batuan yang disimbolkan dengan P. Nilai porositas ini tidak didapatkan secara langsung dari satu alat saja, melainkan dihitung atau diekstrak dari kombinasi beberapa log porositas seperti log density, densitas, log neutron, ataupun log sonic. Kombinasi log ini sangat penting untuk meminimalkan efek litologi batuan terhadap pembacaan porositas. Terakhir, data ketiga yang tidak kalah penting adalah kemampuan kita dalam mengidentifikasi zona jenuh air murni atau water bearing zone. Kita harus cermat menentukan interval kedalaman mana di dalam sumur yang diyakini hanya mengandung air formasi tanpa adanya kandungan hidrokarbon, karena zona ini yang nantinya bertindak sebagai jangkar utama pembentukan garis lurus pada grafik kita. Baik, kita akan melanjutkan ke slide berikutnya, yaitu slide 4, langkah-langkah praktis. Di sini kita akan membahas langkah-langkah praktisnya. Slide keempat memberikan panduan menyeluruh mengenai langkah-langkah praktis dalam pengerjaan picket plot dari awal hingga tahap validasi akhir. Terdapat 7 langkah berurutan yang harus kita ikuti secara sistematis. Langkah pertama adalah memilih zona air. Caranya adalah mencari interval kedalaman sumur yang jenuh air. Dicirikan dengan nilai kurva SP atau spontaneous potensial yang membentuk garis dasar baseline, nilai log resistivitas RT yang relatif rendah, dan dipastikan tidak ada indikasi kehadiran hidrokarbon sama sekali. Langkah yang kedua adalah menghitung porositas atau P pada interval tersebut dengan memanfaatkan pembacaan log density neutron atau log sonic. Langkah yang ketiga, ambil data nilai resistivitas RT dari zona yang sama persis dengan zona porositas tadi. Langkah keempat, lakukan pemplotan data tersebut ke dalam grafik skala log-log, di mana sumbu X mewakili nilai porositas P dalam skala log dan sumbu Y mewakili nilai resistivitas RT yang juga dalam skala log. Plotkan seluruh titik sampel data zona air yang sudah terkumpul. Langkah yang kelima adalah menarik garis lurus yang dinamakan waterline. Garis ini dibuat dengan menghubungkan titik-titik data zona air murni tadi hingga membentuk satu garis linear tegas, yang disebut juga sebagai 100% waterline atau picket line. Langkah yang keenam adalah menentukan nilai RW. Kita memperpanjang atau mengekstrapolasikan garis lurus tersebut ke atas hingga memotong nilai porositas sebesar 1 atau 100%. Nilai RT yang terbaca pada titik potong porositas 100% itulah
yang didefinisikan sebagai nilai RW formasi. Langkah terakhir atau ketujuh adalah validasi, di mana nilai RW hasil grafik ini wajib kita bandingkan dan uji keabsahannya dengan data uji laboratorium air formasi atau water analysis, atau dengan metode perhitungan lain seperti metode SP dan Hingle plot. Baik, kita lanjutkan ke slide 5. Di slide 5 ini kita akan implementasi langkah 1. Pilih zona air. Pada slide ke-5 ini kita masuk ke dalam contoh implementasi nyata dari langkah 1, yaitu proses pemilihan zona air langsung dari visualisasi log sumur. Di bagian kiri slide ditampilkan sebuah penampang log sumur komersial yang menunjukkan beberapa lintasan kurva, termasuk kurva gamma ray, SP, resisivitas, dan densitas. Mari kita perhatikan kotak biru besar yang diletakkan di bagian bawah log sumur tersebut. Kotak ini menandai sebuah interval kedalaman tertentu yang secara geologi diidentifikasi sebagai watershed atau zona batuan pasir yang sepenuhnya berisi oleh air. Indikator utamanya adalah pembacaan nilai log gamma ray yang rendah menandakan batuan bersih atau sandstone, dipadukan dengan nilai resistivitas yang tampak konsisten rendah di sepanjang interval tersebut. Hal ini menandakan fluida pengisi pori bersifat konduktif, yaitu air asin formasi, bukan hidrokarbon yang bersifat resistif. Di sebelah kanan, hasil pembacaan kurva log pada interval watershed tersebut kemudian ditabulasi secara rapi ke dalam sebuah data digital. Tabel ini memuat nomor urut sampel dari 1 sampai 10 yang mencakup rentang kedalaman dari 2100 meter hingga 2190 meter. Dengan interval pembacaan setiap 10 meter dari tabel ini, kita bisa melihat transisi nilai secara detail, di mana seiring bertambahnya kedalaman, porositas batuan meningkat dari 0,12 hingga 0,30, sementara nilai resistivitasnya atau RT bergerak turun secara teratur dari 4,5 hingga mencapai 1,3. Data berpasangan inilah yang nantinya siap diolah ke tahap berikutnya. Baik, kita akan melanjutkan ke slide berikutnya, yang implementasi langkah 2, yaitu hitung porositas. Slide kelima memperlihatkan variasi studi kasus lain dalam penerapan langkah 1 dan langkah 2 untuk menghitung nilai porositas secara spesifik di zona air. Pola penentuan zona air pada gambar log di setiap kiri tetap menggunakan prinsip yang sama dengan slide sebelumnya, yaitu mencari zona water sand konduktif di bagian bawah formasi batuan. Namun, mari kita berfokus pada tabel data baru yang disajikan di sisi kanan. Tabel ini memiliki struktur kolom yang sedikit berbeda, yaitu memuat informasi depth atau kedalaman, nomor sampel atau poin, nilai RT, dan nilai porosity dalam bentuk persentase utuh. Terdapat 7 titik sampel acak yang dipilih dari zona air pada kedalaman antara 5054 hingga 5122 kaki atau feet.
Nah, sebagai contoh konkret, pada titik nomor 1 di kedalaman 5054 feet, hasil pembacaan log resistivitas menunjukkan nilai RT sebesar 8 dan hasil perhitungan dari log porositas menghasilkan nilai porositas batuan sebesar 18%. Data-data pada baris lain pun dibaca dengan cara yang sama. Melalui tabel ini kita diajarkan bagaimana menyusun pasangan data final antara parameter fisik batuan atau RT dan porositas sebelum data tersebut dipetakan ke dalam bentuk grafik log-log. Baik, kita akan berlanjut ke slide berikutnya, yaitu slide 7 ya, yang akan menjelaskan implementasi langkah 3 dan 4 plot data pada skala log-log. Nah, ini masih berhubungan dengan slide yang sebelumnya. Pada slide ke-7 ini kita beralih ke visualisasi grafik utama dari metode Picket Plot yang mempresentasikan langkah 3 dan langkah 4. Di sini data tabel koordinat dari slide sebelumnya kini telah dipindahkan secara akurat ke dalam grafik 2 dimensi dengan skala logaritma ganda atau log-log plot. Sumbu horizontal atau sumbu X di bagian bawah grafik mewakili nilai resistivitas formasi RT yang bergerak dari nilai skala 0,01 hingga 100. Sementara itu, sumbu vertikal, sumbu Y, di sebelah kiri mewakili nilai porositas batuan Pi dalam satuan persen dengan rentang skala dari 1% hingga 100%. Titik-titik hitam tebal bernomor 1 sampai 7 yang tersebar di tengah grafik adalah representasi dari data kedalaman sumur kita. Mari kita lihat ke tanda panah petunjuk yang menjelaskan cara memplot titik 1, yang poin 1. Data tabular menunjukkan bahwa titik 1 memiliki porositas 18% dan RT sebesar 8. Pada grafik, kita menarik garis lurus mendatar sejajar sumbu X dari angka porositas 18% di sumbu Y, lalu menarik garis tegak lurus sejajar sumbu Y dari angka resistivitas 8 di sumbu X. Titik pertemuan kedua garis imajiner tersebut ditandai sebagai titik 1. Langkah pemlotan yang sama diaplikasikan untuk ke 6 titik lainnya sehingga menghasilkan sebaran data atau data scatter seperti yang terlihat pada grafik. Berikutnya di slide ke-8 ini implementasi langkah 5 dan 6, yaitu tarik garis lurus dan tentukan RW-nya. Slide ke-8 ini memaparkan inti dari analisis grafis Picket Plot, yaitu melakukan eksekusi terhadap langkah 5 dan langkah 6 untuk mendapatkan nilai eksak dari RW setelah titik-titik data terplot. Langkah selanjutnya adalah menarik sebuah garis lurus linear berwarna biru tebal. Garis biru ini diposisikan sedemikian rupa agar menjadi garis batas paling bawah yang menyentuh titik-titik data zona jenuh air murni atau bertindak sebagai garis regresi terbaik dari kelompok data air. Garis inilah yang kita sebut sebagai 100% waterline. Berdasarkan penjelasan pada kotak teks grafik, dalam contoh kasus ini, nilai RW yang berhasil didapatkan adalah sebesar 0,018. Bagaimana nilai
Bagaimana nilai 0,018 tersebut bisa diperoleh secara grafis? Caranya adalah dengan melakukan ekstrapolasi atau memperpanjang garis lurus biru tersebut ke arah kiri atas hingga memotong garis horizontal porositas paling puncak, yaitu pada nilai porositas 100%, yaitu ρ sama dengan 1. Titik ujung perpotongan garis biru di skala porositas 100% tersebut kemudian kita proyeksikan tegak lurus ke bawah menuju X resistivitas. Selanjutnya nilai yang terbaca pada sumbu X di posisi perpotongan itulah nilai RW kita, yakni berada di kisaran angka jadi nilai yang terbaca pada sumbu X di posisi perpotongan itulah nilai RW kita, yakni berada di kisaran angka 0,018 ohm meter. 0,018 ohm meter. Perlu diingat bahwa nilai RW ini murni mempresentasikan nilai resistivitas dari air formasi itu sendiri, bukan resistivitas campuran batuan. Baik, pada slide berikutnya kita akan membahas analisis kemiringan garis atau slope untuk nilai M. Pada slide ini kita melangkah lebih dalam untuk menganalisis karakteristik geometri dari 100% waterline yang telah kita buat. Selain mencari nilai RW, kemiringan atau slope dari garis lurus tersebut membawa informasi fisik batuan yang sangat berharga, yaitu nilai eksponen sementara batuan atau M. Perhatikan ilustrasi segitiga siku-siku berwarna hitam yang digambar pada bagian atas garis piket. Berdasarkan hukum matematika logaritma, kemiringan garis lurus pada plot log ini setara dengan nilai eksponen min M. Jika kita asumsikan batuan di sumur kita memiliki nilai sementasi standar M sama dengan 2, maka secara otomatis nilai kemiringan dari garis kejenuhan air 100%, yaitu SW sama dengan 1, ini adalah sebesar minus 2. Cara praktis memplot atau memverifikasi kemiringan ini di kertas log adalah dengan metode melangkah dari titik awal di garis. Kita bergerak turun sejauh 1 unit logaritma ke bawah pada sumbu vertikal porositas, lalu bergerak ke kanan sejauh 2 unit logaritma pada sumbu horizontal resistivitas. Kotak keterangan di bagian bawah grafik juga menegaskan sebuah hukum interpretasi penting dalam piket plot, yaitu garis lurus tersebut adalah batas tegas 100% SW. Setiap titik data yang jatuh tepat di atas garis lurus tersebut merepresentasikan bagian reservoir atau formasi batuan yang memang 100% berisi air murni. Sementara itu, apabila kelak ada data log dari interval lain yang diplot dan posisinya jatuh di atas atau di sebelah kanan garis 100% SW ini, maka titik data tersebut mengindikasikan zona potensial yang memiliki nilai kejenuhan air kurang dari 100%, yang berarti zona tersebut berpotensi mengandung hidrokarbon, minyak, atau gas.
Berikutnya di slide ini kita akan membahas pembuatan garis kejenuhan air berantai atau SW lines. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan tingkat lanjut dari Picket plot, yaitu bagaimana kita bisa menggambar serangkaian garis sejajar untuk persentase kejenuhan air atau SW yang lebih rendah, seperti garis SW 71%, 50%, 41%, hingga 22%. Langkah-langkah matematis dan grafisnya dijabarkan ke dalam 4 tahapan di sisi kiri slide. Pertama, kita cari titik intercept di mana nilai RT sama dengan 1.0, memotong garis utama 100% SW yang sudah kita miliki. Pada grafik di kanan, titik potong ini menghasilkan nilai porositas sebesar 17%. Kita bisa ini terlihat pada kotak penjelasan 1. Yang kedua, dari titik intercept porositas sebesar 17% ini, tariklah garis yang kedua, dari titik intercept porositas 17% ini, tariklah sebuah garis lurus horizontal berwarna hitam tebal yang memotong grafik sejajar dengan sumbu X. Di sepanjang garis horizontal ini, semua titik memiliki nilai porositas yang seragam, yaitu ada di 17%. Yang ketiga, tentukan titik-titik referensi baru pada garis horizontal tersebut dengan cara melihat angka kelipatan resistivitas RT pada sumbu X. Misalnya pada angka 2, 4, 6, 8, 14, dan 20. Dari masing-masing angka koordinat tersebut, tariklah serangkaian garis lurus baru yang dibuatkan sejajar atau secara paralel dengan kemiringan garis utama 100% SW. Yang keempat, garis-garis sejajar baru inilah yang merepresentasikan nilai kejenuhan air yang lebih rendah, yaitu yang terdapat di kotak penjelasan 2. Angka persentase SW yang spesifik ini dihitung secara akurat menggunakan formulasi persamaan Archie dengan memasukkan nilai asumsi konstanta M sama dengan 2 dan N sama dengan 2. Melalui grafik komprehensif ini, kita dapat langsung melakukan evaluasi cepat terhadap seluruh titik data sumur untuk mengetahui beberapa perkiraan persentase kandungan air dan hidrokarbon di setiap kedalaman secara visual. Baik, yang selanjutnya saya akan memberitahu cara membaca rumus-rumus yang ada pada slide-slide sebelumnya. Yang pertama itu ada persamaan Archie asli. Cara membaca rumusnya, yang persamaan Archie menyatakan bahwa resistivitas batuan atau resistivitas batuan total R1 nilainya sama dengan hasil kali antara konstanta tortuositas yang ditandai dengan seperti huruf A dengan resistivitas air formasi RW, kemudian dibagi dengan hasil kali antara porositas batuan P pangkat eksponen sementasi M
dan kejenuhan air SW. Pangkat eksponen kejenuhan air N yang ditandai dengan huruf N. Makna fisisnya, pembacaan rumus ini menunjukkan hubungan terbalik antara porositas atau kejenuhan air dengan resistivitas total. Artinya, semakin banyak ruang pori P tinggi atau semakin banyak air asin konduktif yang mengisi pori tersebut SW tinggi, maka nilai penyebut akan membesar. Akibatnya nilai resistivitas batuan total RT akan menjadi semakin rendah atau kecil. Yang selanjutnya, persamaan arci pada zona jenuh air yang SW sama dengan 1. Rumusnya ada RT A dikali RW dan Pi M kuadrat. Cara membaca rumusnya, ketika kita berada di zona yang 100% jenuh air, nilai SW sama dengan 1. Karena 1 dipangkatkan, berapapun hasilnya tetap 1, maka bagian kejenuhan air di penyebut bisa diabaikan. Rumusnya menyusut menjadi resistivitas batuan total RT sama dengan konstanta tortuositas A dikali resistivitas air formasi RW dibagi dengan porositas batuan Pi pangkat eksponen sementasi M kuadrat. Cara menjelaskan makna fisisnya, pada kondisi ini variasi nilai resistivitas batuan total RT murni hanya dipengaruhi oleh perubahan geometri pori-pori batuan P dan M serta kegaraman dari air formasi itu sendiri, yaitu RW. Selanjutnya, yang ketiga ada persamaan arci dalam bentuk logaritma. Rumusnya itu log RT sama dengan log A plus A dikali RW per PM. Untuk mengubah persamaan pangkat ini menjadi hubungan linear atau garis lurus, kita menggunakan fungsi logaritma di kedua sisi. Cara membacanya adalah nilai logaritma dari resistivitas batuan total log RT sama dengan logaritma dari seluruh komponen pembagian, yaitu A dikali RW per porositas atau Rho atau Pi pangkat M. Cara menjelaskan penjabaran grafisnya yaitu jika dijabarkan lebih lanjut menggunakan sifat-sifat logaritma, log A log buka kurung A per B tutup kurung sama dengan log A dikurang log B. Rumus ini menjadi log buka kurung RT tutup kurung sama dengan log buka kurung A plus RW tutup kurung minus M dikali log Pi. Log RT bertindak sebagai sumbu Y, minus M bertindak sebagai kemiringan atau slope garis. Log Pi bertindak sebagai sumbu X dan log A dikali RW bertindak sebagai titik potong grafik atau intercept A. Di slide berikutnya kita akan membahas penentuan RW menggunakan metode SP. Mari kita mulai membahas mendalam mengenai estimasi nilai resistivitas air formasi atau yang biasa kita sebut sebagai RW dengan menggunakan metode self potential atau log SP.
Log SP adalah salah satu log tertua yang paling dasar dalam dunia petrofisika, namun hingga saat ini masih memegang peran yang sangat vital. Arus self potensial ini terbentuk akibat adanya perbedaan salinitas yang signifikan antara fluida yang berada di dalam formasi batuan RW dengan fluida yang berada di dalam lubang bor, yang berasal dari lumpur pemboran atau mud filtrate RMF. Perbedaan konsentrasi ion antara kedua fluida ini memicu terjadinya proses elektrokimia. Ada dua fenomena fisika utama yang mendasari terbentuknya potensial ini. Yang pertama itu liquid junction potential. Potensial kontak cairan terjadi di zona invasi batuan di mana terjadi kontak langsung antara mud filtrate dan air formasi. Karena mobilitas ion klorida Cl- lebih tinggi daripada ion natrium Na+. Terjadi pemisahan muatan yang menghasilkan beda potensial listrik. Yang kedua, membran potensial atau potensi membran. Fenomena ini terjadi karena batuan serpih atau sel bertindak sebagai membran selektif kation. Serpih memiliki muatan permukaan negatif yang hanya memungkinkan kation seperti Na+ untuk melewatinya, sementara anion tertahan. Satu hal yang sangat krusial untuk dipahami adalah bahwa pergerakan ion yang menghasilkan fenomena SP ini hanya mungkin terjadi pada formasi batuan yang memiliki nilai permeabilitas minimum tertentu, pada batuan yang sangat ketat atau tidak permeabel. Arus ion ini tidak dapat mengalir, sehingga kita tidak akan melihat adanya defleksi pada kurva SP. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam analisis ini adalah menghitung nilai static self potential atau SSP. SSP didefinisikan sebagai respon SP teoritis maksimum yang dapat diperoleh di dalam zona pasir bersih yang tebal dan mengandung air, atau dengan kata lain, zona yang bebas dari kandungan serpih, yaitu cell free. Jika kita perhatikan grafik log pada slide, kita memiliki 3 referensi garis utama. Yang pertama ada cell baseline yang ditunjukkan oleh garis putus-putus hitam di sebelah kanan. Ini adalah garis dasar ketika sensor melewati formasi serpih. Selanjutnya ada clean sand line ditunjukkan oleh garis putus-putus merah di sebelah kiri, yang merupakan batas defleksi maksimum pada zona batu pasir bersih yang terisi air. Selanjutnya ada SP curve, kurva berwarna biru yang bergerak dinamis naik dan turun. Di sini area batu pasir bersih ditandai dengan warna kuning, sedangkan serpih ditandai dengan warna hitam. Skala yang digunakan pada log ini adalah 15 mV atau MV per 1 divisi kotak. Dari pengukuran defleksi maksimum dari sel baseline ke arah kiri menuju clean sand line, kita mendapatkan nilai defleksi bersih SSP sebesar minus 45 mV. Nilai negatif ini menunjukkan bahwa salinitas air formasi jauh lebih tinggi daripada salinitas lumpur pemboran, yaitu RW lebih kecil dari RMF, yang merupakan kondisi umum pada pemboran dengan lumpur berbahan dasar air tawar atau fresh water mud. Kemudian slide berikutnya kita akan membahas persamaan elektrokimia estimasi RW. Melanjutkan pemahaman kita dari slide sebelumnya,
Sekarang kita akan membedah aspek matematis dan termodinamika yang mengontrol nilai SSP tersebut. Hubungan fisika ini dituangkan dalam persamaan elektrokimia total atau total elektrochemical IMF-IC. Persamaan dasar yang pertama ditunjukkan oleh persamaan 1, yaitu SSP sama dengan minus K log buka kurung AW dibagi AMF tutup kurung. Dalam persamaan ini, SSP adalah nilai statik self potensial yang sudah kita peroleh dari pembacaan log. A, W, dan AMF masing-masing mempresentasikan aktivitas kimiawi dari air formasi atau formation water dan filtrat lumpur atau mud filtrat. Aktivitas kimiawi ini berbanding lurus dengan konsentrasi ion efektif dalam larutan. K adalah konstanta termodinamika elektrokimia. Nilai K ini tidak statis. Nilainya adalah 71 pada temperatur standar 77 derajat Fahrenheit atau sekitar 25 derajat Celcius, dan nilainya berubah secara proporsional langsung terhadap temperatur absolut formasi batuan di bawah permukaan bumi. Semakin dalam lubang bor, temperatur akan meningkat karena gradien geotermal, sehingga nilai K juga akan membesar. Pada larutan natrium klorida NaCl murni, aktivitas kimiawi cairan berbanding terbalik dengan nilai resistitivitasnya. Namun di lapangan, air formasi dan filtrat lumpur jarang sekali berupa larutan NaCl murni. Air formasi seringkali mengandung berbagai ion lain seperti kalsium Ca2+, magnesium Mg2+, sulfat SO242- dan 4, dan karbonat yang perilakunya menyimpang dari larutan NaCl ideal. Untuk mengatasi kompleksitas kimiawi ini, para petrofisikawan memperkenalkan konsep resistivitas ekuivalen, yaitu R-weak atau resistivitas air formasi ekuivalen, dan RMF-weak atau resistivitas filtrat lumpur ekuivalen. Secara definisi, rasio aktivitas kimiawi digantikan oleh rasio resistivitas ekuivalen tersebut, yaitu AW per AMF sama dengan RMF-weak dibagi R-weak. Dengan mensubstitusikan hubungan ini ke dalam persamaan pertama, kita mendapat persamaan kedua yang menjadi fondasi perhitungan praktis kita, yaitu SSP per min K log RM-weak per R-weak. Kunci dari penyelesaian persamaan ini adalah menemukan nilai RM-weak terlebih dahulu agar kita bisa mengisolasi dan menghitung nilai R-weak-nya. Langkah praktis untuk menghitung M-weak didasarkan pada nilai resistivitas filtrat lumpur, yaitu RMF nyata yang diukur pada temperatur 75 derajat Fahrenheit. Kondisi pertama, jika nilai RMF lebih besar dari 0,1 rho dikali meter pada temperatur 75 derajat Fahrenheit, kita dapat menggunakan pendekatan linear yang sangat praktis, yaitu RM-weak sama dengan 0,85 dikali RMF. Kondisi kedua, jika lumpur pemboran sangat asin sehingga nilai RMF kurang dari 0,1
dikali M pada 75 derajat Fahrenheit, hubungan linear di atas tidak lagi berlaku karena efek non-linearitas aktivitas ion pada salinitas tinggi. Dalam kondisi ini, kita wajib menggunakan grafik koreksi khusus, yaitu SP2, untuk menentukan nilai Rm fix-nya secara akurat. Baik, kita akan melanjutkan ke slide berikutnya, yaitu diagram alir parameter dasar estimasi RW. Di sini setelah kita memahami teori dasar dan persamaannya, mari kita integrasikan pengetahuan tersebut ke dalam sebuah alur kerja terstruktur yang sistematis. Diagram alir pada gambar atau pada slide menyajikan panduan langkah demi langkah yang digunakan oleh analis di industri untuk mengestimasi nilai RW asli dari log SP. Alur kerja kita dimulai dari kotak paling atas, yaitu mengidentifikasi parameter-parameter awal yang tersedia. Terdapat 3 data utama yang wajib kita miliki sebelum memulai analisis. RMF, resistivitas filtrat lumpur, yang biasanya tercatat pada header log, diukur pada temperatur permukaan tertentu. Yang selanjutnya bottom hole temperature atau BHT, atau temperatur formasi T pada kedalaman zona target kita. SSP yang dibaca langsung dari defleksi kurva log SP pada batu pasir bersih. Langkah pertamanya dalam diagram alir adalah melakukan koreksi temperatur. Nilai RMF yang diukur di permukaan harus dikonversi ke nilai RMF pada temperatur formasi T di bawah permukaan menggunakan persamaan ARPS. Kita juga harus mengestimasi nilai salinitas filtrat lumpur tersebut. Langkah kedua adalah melakukan pemeriksaan kritis terhadap tingkat salinitas filtrat lumpur, atau cek RMF salinity. Di sini alur kerja kita bercabang menjadi 2 keputusan. Yang di cabang kiri, salinitas rendah. Jika salinitas filtrat lumpur tergolong rendah, yaitu kurang dari 70.000 ppm atau 70 kppm, maka berada dalam rezim larutan yang relatif encer. Pada kondisi ini kita diperbolehkan menggunakan rumus penyederhanaan cepat, yaitu RMFE sama dengan 0,085 dikali RMF. Yang selanjutnya itu cabang kanan yang salinitas tinggi. Jika salinitas filtrat lumpur sangat tinggi, yaitu lebih dari 70.000 ppm atau 70 kppm, maka efek ionik nonlinear sangat dominan. Kita tidak boleh menggunakan rumus perkalian sederhana 0,85. Kita harus beralih menggunakan grafik koreksi empiris yang diidentifikasi sebagai Fig 2A atau Fig 2B untuk mengestimasi nilai RMFE secara presisi. Yang selanjutnya, setelah kita berhasil mendapatkan nilai RMFE atau RMFIG melalui salah satu dari kedua cabang tersebut, langkah selanjutnya adalah menyatukan dengan data SSP kita. Kita akan menggunakan grafik nomograf khusus yang sering disebut sebagai Fig 1.
untuk menarik garis hubungan dan memperoleh nilai resistitivitas air formasi ekuivalen atau Erwig. Langkah terakhir, karena Erwig barulah nilai representasi ekuivalen elektrokimia dan bukan nilai resistitivitas fisik sebenarnya dari air formasi. Kita harus mengonversi kembali nilai Erwig tersebut menjadi nilai RW real. Proses konversi ini dilakukan dengan menggunakan grafik penyesuaian akhir yaitu Fig 2 yang mempertimbangkan temperatur formasi setempat dan hasil akhirnya adalah nilai RW akurat yang sudah siap digunakan untuk kalkulasi saturasi air atau SW. Baik, pada slide yang berikutnya kita akan membahas ilustrasi grafik dan contoh perhitungan. Untuk memperjelas pemahaman teoretis dan diagram alir yang baru saja kita bahas, mari kita lakukan simulasi perhitungan nyata dengan menggunakan contoh kasus dan grafik nomograf asli yang disajikan pada slide ini. Mari kita perhatikan parameter input dari contoh kasus yang tertera di bagian bawah slide. Nilai SSP dibaca dari log sebesar minus 100 mV pada temperatur formasi 250 derajat Fahrenheit. Data pengukuran lumpur menunjukkan nilai RMF sama dengan 0,70 Rho dikali meter pada temperatur permukaan 100 derajat Fahrenheit. Langkah pertama adalah mengonversi nilai RMF dari temperatur permukaan 100 derajat Fahrenheit ke temperatur formasi 250 derajat Fahrenheit menggunakan rumus ARPS atau grafik koreksi temperatur. Kita memperoleh nilai RMF terkoreksi sebesar 0,33 Rho dikali meter pada temperatur 250 derajat Fahrenheit. Langkah kedua, karena salinitas lumpur ini relatif rendah, kurang dari 70 kppm, kita dapat menerapkan persamaan linear, yaitu RMFIX sama dengan 0,85 dikali RMF pada 250 derajat Fahrenheit. RMFIX sama dengan 0,85 dikali 0,33 sama dengan 0,28 Rho dikali M pada. Langkah ketiga adalah menggunakan grafik nomograf di sebelah kiri untuk mencari nilai Erwig-nya. Cara membacanya adalah sebagai berikut. Temukan nilai SSP sebesar minus 100 mV pada sumbu horizontal di bagian bawah. Selanjutnya, tarik garis vertikal ke atas hingga berpotongan dengan kurva temperatur formasi kita, yaitu 250 derajat Fahrenheit yang ditunjukkan oleh garis merah. Dari titik potong tersebut, tarik garis horizontal ke kiri untuk membaca rasio aktivitas atau rasio resistitivitas ekuivalen dengan menghubungkan nilai RMFIX sebesar 0,28 Rho dikali meter pada skala tengah menggunakan garis proyeksi diagonal atau garis putus-putus hitam. Kita memperoleh nilai Erwig sama dengan 0,025 pada skala vertikal sebelah kanan, yang nomograf kiri. Yang langkah keempat adalah mengonversi nilai Erwig yang kita dapatkan, yaitu 0,025 Rho dikali meter menjadi nilai RW real menggunakan grafik di sebelah kanan. Pada grafik kanan ditemukan nilai Erwig
sebesar 0,025 rho dikali meter pada sumbu vertikal sebelah kiri ditunjukkan oleh garis putus-putus horizontal berwarna merah. Proyeksikan garis tersebut ke arah kanan hingga memotong kurva. Temperatur formasi kita yaitu kurva 250 derajat Fahrenheit. Dari titik pertemuan tersebut, tarik garis lurus ke bawah menuju sumbu horizontal di bagian bawah untuk membaca nilai RW real. Dari pembacaan grafik kanan ini, kita mendapatkan nilai RW sama dengan 0,31 rho dikali meter. Contohnya, aplikasi nyata ini membuktikan betapa sistematisnya metode log SP dalam mengubah pembacaan tegangan listrik milivolt di lubang sumur menjadi parameter fisik resistitivitas air formasi yang sangat bernilai. Yang kelima, selanjutnya penjelasan terakhir yaitu estimasi RW dari log resistitivitas. Mari kita pelajari metode alternatif yang sangat kuat dan sering digunakan sebagai pembanding atau validasi terhadap metode SP. Yaitu estimasi RW menggunakan log resistitivitas. Metode ini didasarkan pada persamaan Archie yang sangat legendaris di dunia petrofisika. Seperti yang diilustrasikan pada slide ini, persamaan dasar Archie untuk saturasi air SW dinyatakan sebagai SNW sama dengan A dikali RW rho M dikali RT. Jika kita atur ulang persamaan tersebut untuk mengisolasi parameter RW, kita mendapatkan RW sama dengan RT dikali SNW dikali rho M per A. Untuk menyederhanakan perhitungan di lapangan, kita sering menggunakan asumsi formasi batu pasir bersih yang ideal atau clean sand, di mana parameter konstanta A sama dengan 1 dan indeks sementasi M sama dengan 2 serta eksponen kejenuhan N sama dengan 2. Dengan asumsi ini, persamaan mengarah pada bentuk hubungan RW sama dengan RT dikali S kuadrat W dan per P2. Ide brilian dari metode ini adalah mencari zona di dalam formasi batuan yang diketahui 100% terisi oleh air secara penuh atau dikenal sebagai zona air bersih. Pada zona air murni ini tidak ada kandungan hidrokarbon sama sekali sehingga nilai saturasi airnya secara definisi adalah mutlak, yaitu SW sama dengan 1. Ketika kita memasuki nilai SW sama dengan 1 ke dalam persamaan di atas, rumus tersebut menyusut menjadi bentuk yang sangat sederhana dan elegan, yaitu RW sama dengan RT dikali Pi kuadrat. Di mana dalam kondisi jenuh air ini, nilai resistitivitas formasi nyata RT setara dengan nilai resistitivitas batuan yang 100% jenuh air RO. Jadi RW sama dengan RO dikali Pi kuadrat. Mari kita perhatikan implementasi praktisnya pada penampang log yang ditampilkan di sisi kanan gambar. Langkah pertama itu ada identifikasi zona. Kita mencari zona batu pasir tebal dan bersih yang ditandai dengan nilai gamma ray yang sangat rendah di jalur kiri, area putih bersih dan adanya defleksi SP yang kuat. Langkah 2, membaca RT. Pada kedalaman zona air tersebut yang ditandai dengan kolom biru bertuliskan gas oil water di bagian bawah, terdapat pada zona water. Kita membaca nilai resistitivitas sejati formasi RT dari kurva log resistitivitas dalam, di mana pada
zona ini RO sama dengan RT. Langkah yang ketiga, menghitung porositas. Kita menghitung nilai porositas rata-rata atau pi pada interval kedalaman yang sama menggunakan log porositas yang tersedia seperti log densitas RHOB dan log neutron NPHI. Dan langkah yang keempat yaitu kalkulasi akhir. Kalikan nilai RT yang dibaca dengan A kuadrat dari nilai porositas pi kuadrat. Hasil perkalian langsung ini akan memberikan nilai RW formasi secara instan. Keunggulan utama metode resistivitas ini adalah independensinya dari pengukuran aktivitas elektrokimia lumpur pemboran ketika kurva SP mengalami gangguan atau noise atau mengalami efek Shelly yang parah. Metode Archie pada zona air murni ini menjadi penyelamat petrofisikawan untuk mendapatkan nilai RW yang sangat andal dan presisi. Sekian saja penjelasan saya tentang materi well logging pada kali ini. Kurang lebihnya jika ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.